warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke. Sebelum kita belajar, coba kita kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ismail. Ismail, kenapa? Apa? Oke, terus siapa lagi? Dada. Ya, jadi satu orang saja ya. Ya. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau tanya. Yang lalu di kelas 7 kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya itu adalah bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan atau Minuman. makanan atau minuman itu biasa juga disebut dengan nutrisi. Nutrisi. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya. Tadi pagi kalian sudah sarapan? Sudah. Apa yang kalian makan? Roti. Ya, ada yang makan roti, terus ada yang makan nasi, dan lain-lainnya. Ya. Oke. Untuk apa sih kalian makan? Supaya dia menghasilkan energi dan kita bisa beraktivitas. Oke, jadi hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan nutrisi. Jadi materi kita adalah nutrisi ya. Oke, jadi materinya itu adalah nutrisi, sudah kelihatan semua ya? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Bisa kelihatan ya? Yang pertama, itu melalui pengamatan PowerPoint dan literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi nutrisi makanan bagi manusia dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu kalian menganalisis kandungan zat makanan pada produk makanan kemasan atau cemilan. Oke, sekarang perhatikan gambar yang sudah ada di depan kalian. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya, ini gambar apa? Pisang, terus apa lagi? Nasi, apa lagi? Susu, apa lagi? Ya, ada telur, daging, ya. Oke. Jadi gambar di depan ini adalah gambar bahan makanan, di mana di dalam bahan makanan ini mengandung nutrisi yang beraneka macam. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, coba Revi. Apa? Nutrisi apakah nutrisi jenis-jenis apakah yang mengandung dalam makanan tersebut? Oh iya, bagus ya. Jadi maksudnya Revi, bahan makanan ini mengandung nutrisi apa? Ya seperti itu. Jadi di dalam bahan makanan ini dia mengandung berbagai macam nutrisi. Misalnya nasi. Nasi itu dia mengandung karbohidrat. Kemudian pisang dia mengandung vitamin. Kemudian susu dia mengandung, selain mengandung protein, dia mengandung lemak dan dia juga bisa mengandung mineral. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ibu Guru mau sampaikan dulu
sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis dalam tubuh. Ya, kita lihat ke jenis nutrisi pada makanan itu. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu bisa kita temui pada makanan seperti jagung, kemudian ubi-ubian, padi itu ya, bisa kita, roti juga mengandung karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yang pertama itu adalah sebagai sumber energi, kemudian membantu pengeluaran feses, penghemat protein, dan pengatur metabolisme lemak. Ya, yang kedua itu adalah protein. Protein itu dapat kita jumpai pada daging, ikan, telur, susu, keju, dan kacang-kacangan. Di mana fungsi dari protein itu adalah yang pertama membangun dan mengganti sel tubuh, yang kedua membuat enzim dan hormon, yang ketiga membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh, dan yang keempat itu adalah sebagai sumber energi. Kemudian lemak. Lemak ini bisa kita dapatkan pada makanan seperti daging, susu, keju, minyak kelapa, dan margarin. Di mana fungsi dari lemak itu adalah yang pertama itu sebagai sumber tenaga, kemudian sebagai bahan pelarut dari vitamin A, D, E, dan K. Kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah vitamin. Vitamin itu dapat kita jumpai di makanan seperti buah-buahan, kemudian sayuran orange, sayuran hijau, dan makanan laut seperti dan daging ya. Di mana fungsi vitamin itu adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian berikutnya adalah mineral. Ya, mineral ini dapat kita jumpai pada makanan seperti buah-buahan, sayuran, susu, dan telur. Di mana fungsi mineral ini yaitu yang pertama sebagai proses pembangun sel, yang kedua mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan yang ketiga membantu reaksi kimia tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Dan yang terakhir itu adalah air. Di mana air ini selain kita jumpai pada air yang biasa kita minum, dia juga terkandung di dalam buah-buahan ya. Di mana fungsi air itu adalah sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh, kemudian sebagai zat pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, kemudian membantu metabolisme, pengeluaran zat sisa metabolisme, dan yang keempat sebagai pengatur panas tubuh. Oke, jadi itulah paparan materi sedikit dari Ibu. Nanti ada juga yang kalian ada di buku cetaknya ya, di buku siswa untuk mencari sumber-sumber belajar yang lain. Oke, sekarang Ibu Guru mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok kita akan belajar hari ini, belajar secara berkelompok ya, secara berkelompok, dan Ibu Guru bagikan dulu kelompoknya. Yang pertama itu kelompok 1, Jumrin, Arif, Chandra, Nurhawa, dan Anggun. Jadi duduknya di sebelah sini. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 2, Juan, Nelly, Ismail, Nurfadila, dan Rahmat di bagian sini. Kelompok 3, Akbar, Farid, Sulwan, Nini, Selvi di situ kelompok 3. Kelompok 4, Evi Mariska, Aril, Naim, Nurmala, dan Nur Fahari di bagian sini kelompok 4. Oke. Kelompoknya masing-masing ya. Ya, sekarang dengarkan apa
Perintahnya ya? Isi. Oke, Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Ya, jadi perhatian. Jadi setiap kelompok itu mengisi LKPD-nya. Jadi teman-temannya kalian berdiskusi. Lihat itu snack yang kalian sudah bawa, kemudian isi di LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan tadi. Ya. Setelah itu kalian jawab, ada pertanyaan di situ. Ya, ada pertanyaannya. Habis kalian isi tabel hasil pengamatan, nanti ada pertanyaan. Isi itu pertanyaannya ya. Jawab pertanyaannya. Jadi Ibu Guru kasih waktu untuk kalian mengisi LKPD-nya itu selama 30 menit. Ya. Jadi sekarang silakan kalian mengisi LKPD-nya. Ibu Guru kasih waktu 30 menit ya. Oke, silakan. Ya silakan kerja sama-sama teman kelompok. Kalau ada yang kalian tidak tahu sebentar nanti Ibu Guru nanti tanya sama Ibu Guru ya. Oke. Jadi tulis di situ di hasil pengamatan. Yang lainnya jangan kalian tulis di komposisinya itu di sini Pak, makanannya kemudian di sini komposisinya apa misalnya bersama ya ini terigu saja pakai terigu sama dengan batik. Nah nanti kita menggunakan pakai terigu itu untuk karbohidrat, untuk nabati itu kan yang kita tadi adalah lemak karbohidrat itu sini. Di sini yang lainnya Bang teman semua isi jadi diskusi ya sama teman kelompoknya untuk bisa menganalisis itu kandungan apa yang terdapat di dalam makanan yang sudah kamu bawa itu cemilan itu.
Ada yang mau ditanyakan? Ada. Nanti duanya bisa. Kayaknya jangan. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini. Jadi ya, yang lain kasih tahu. Kalau kamu tahu, ya kasih tahu temanmu. Oh, itu yang harus bisa. Oh, di sini. Sama. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja sampai jujur ya. Ada di
Cari-cari di situ. Ini sudah? Oke. Ya jangan lupa dijawab pertanyaannya ya setelah diisi tabel hasil pengamatannya. Di situ ada pertanyaan, jadi dijawab pertanyaannya ya, diskusikan dengan teman kelompok. Jangan bekerja sendiri. Diskusi ya.
Bisa disambung. Bisa masuk. Ya 15 menit lagi ya waktu diskusinya. Jadi sebentar setelah kalian selesai nulis itu kalian presentasikan. Presentasikan perwakilan dari kelompok ya. Iya. Iya. Ya jadi kamu lihat di bukumu itu. Lihat bukunya. Ya jangan lupa dijawab di
Ya 5 menit lagi ya.
bukunya kalian. Sudah dibagikan ya. Jadi kalau ada yang bersalah bisa dilihat di situ. Kalau yang tugasnya kalian untuk isi materi. Sudah ya? Ya, jadi sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dan setiap kelompok itu satu orang yang mewakili ya. Jadi satu orang, kemudian yang lainnya itu dengarkan apa yang disampaikan sama temannya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nama produk. Waktu
paket. Bahan utama penyusun produk: tepung terigu, gula, lemak roti nabati, kandungan zat makanan, karbohidrat, lemak. Nama produk: superstar, tepung terigu, gula, lemak nabati, karbohidrat, lemak. Mie instan, tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, karbohidrat, lemak. Ratu A, jagung, minyak nabati, karbohidrat, lemak. Coklat, gula, tepung terigu, minyak nabati, susu bubuk, karbohidrat, protein, lemak, mineral. Tidak, karena makanan-makanan tersebut hanya mengandung sedikit atau sebagian dari jenis-jenis nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, sehingga ketika hanya mengonsumsi mie instan kemasan, tubuh kita akan kekurangan gizi. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang, asal 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Terima kasih. Ya, jadi itulah pemaparan materi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan pengamatan kami. Nama produk: mie instan. Bahan utama penyusunnya: tepung terigu, minyak nabati. Kandungan zat makanan: karbohidrat, lemak. Nama produk: betel. Bahan utama penyusunnya: tepung terigu, lemak nabati. Kandungan zat makanan: karbohidrat, lemak. Nama produk: kartu as. Bahan utama penyusunnya: jagung, minyak, karbohidrat. Kandungan zat makanan karbohidrat. Nama produk: Malkis coklat. Bahan utama penyusun: tepung terigu, minyak nabati, karbohidrat. Kandungan zat makanan: lemak. Nama produk: top. Bahan utama penyusunnya: tepung terigu, lemak nabati. Kandungan zat makanan: karbohidrat, lemak. Nama produk: nabati. Bahan utama penyusunnya: tepung terigu, minyak nabati. Kandungan zat makanan: karbohidrat, lemak. Tidak, karena makanan tersebut hanya mengandung sedikit atau sebagian dari jenis-jenis nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, sehingga ketika hanya mengonsumsi makanan instan kemasan, tubuh kita akan kekurangan gizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama produk: betel. Bahan utama penyusun produk: terigu, lemak nabati, susu, dan gula. Kandungan zat makanan: karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Nama produk: mie instan. Bahan utama penyusun produk: tepung terigu, minyak nabati.
Kandungan zat makanan, karbohidrat, dan lemak. 3. Nama produk nabati, bahan utama, penyusun produk, tepung terigu, dan minyak nabati. Kandungan zat makanan, karbohidrat, dan lemak. 5. 4. Nama produk Markis Abang, bahan utama penyusun produk, tepung terigu dan susu. Kandungan zat makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. 5. Kusuka, bahan utama penyusun produk, tepung terigu dan singkong. Kandungan zat makanan, karbohidrat, dan karbohidrat. Tidak, karena memakan makanan tersebut hanya mengandung sedikit atau sebagian dari jenis-jenis nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, sehingga ketika hanya mengonsumsi makanan instan atau kemasan, tubuh kita akan kurang gizi. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang atau 4 sehat, 5 sempurna, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Saya akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan pengamatan kami. Nama produk: 1. Mie instan. Bahan utama penyusun produk: tepung terigu, minyak nabati. Kandungan zat: karbohidrat, lemak. 2. Ajisan. Bahan utama penyusun produk tepung tapioka, minyak nabati. Kandungan zat: karbohidrat, lemak. 3. Nabati: tepung terigu, gula, karbohidrat. 4. Oreo, tepung terigu, susu bubuk, karbohidrat, lemak. 5. Beta, tepung terigu, susu bubuk, karbohidrat, lemak. Tidak, karena makanan tersebut hanya mengandung sedikit dan sebagian dari jenis-jenis nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gizi yang seimbang atau 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan air. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, jadi itulah tadi presentasi dari setiap kelompok ya. Jadi menurut Ibu Guru, mulai dari aktifnya dalam berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasilnya, itu yang terbaik adalah kelompok 3. Tekan ke kelompok 3. Ya, jadi dari hasil pengamatan hari ini yang kita lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita amati ya? Coba. Siapa namanya? Zulfahari ya? Oke, silakan Zulfahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan kemasan, cemilan tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh, namanya mengandung sebagai dari nutrisi yang diperlukan oleh tubuh atau nutrisinya rendah. Selain itu, makanan kemasan cemilan mengandung bahan kimia seperti pengawet, penyedap rasa buatan,
kesehatan. Manis buatan yang tidak baik untuk kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Jadi itu kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu mengamati dan menganalisis kandungan zat makanan yang ada pada makanan kemasan atau cemilan. Jadi setelah kamu analisis tadi, coba perhatikan dulu. Jadi setelah kamu analisis tadi itu, kamu sudah tahu bahwa di mana makanan kemasan atau cemilan itu dia hanya mengandung sedikit nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi dia tidak bisa memenuhi gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam sehari-harinya. Selain itu, makanan kemasan juga itu dia ada mengandung bahan kimia yang seperti pemanis buatan, pengawet, pewarna buatan dan sebagainya. Jadi dia tidak baik untuk kesehatan. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh memerlukan 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Fungsi nutrisi adalah sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulan kita pada hari ini? Ada? Siapa? Ya, coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan atau kemasan cemilan tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh karena hanya mengandung sebagian dari nutrisi yang diperlukan tubuh atau nutrisinya rendah. Selain itu juga makanan kemasan atau cemilan mengandung bahan kimia seperti pengawet, pewarna buatan, dan pemanis buatan yang tidak baik untuk kesehatan. Ya, jadi bagus ya. Jadi itu sudah tadi temanmu sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi benar ya. Jadi Bu Guru akan beri penguatan mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita lihat tujuan yang pertama itu kita mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi ya. Jadi jenis-jenis jadi tubuh itu yang memerlukan 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, vitamin, protein, lemak, apa lagi? Air, ya, mineral ya. Ibu Guru ulangi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan fungsi nutrisi. Jadi fungsi nutrisi itu yang pertama itu adalah sebagai sumber energi, kemudian mempertahankan kesehatan, kemudian untuk pertumbuhan dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ
pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi silakan hari ini pelajaran kita sudah selesai. Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.